Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat, senang, bahagia dalam anugerah Tuhan. Malam hari ini sungguh malam yang istimewa karena selama 24 tahun saya ada di GKT Bumper, belum pernah satu kali pun kita punya kesempatan khususnya untuk worship leader dan singer belajar bagaimana mengaplikasikan make up di wajah kita. Dan malam hari ini yang lebih khusus lagi adalah kita akan belajar bagaimana kita pakai make up tapi nggak terlihat seperti pakai make up. Nah asik kan? Karena kita sebagai worship leader dan juga singer pastinya kita ingin tampil yang natural, yang nggak norak tapi juga bisa menarik begitu. Nah malam hari ini Tuhan sungguh baik kepada kita semua karena Tuhan mengirimkan 2 orang hambanya. Loh kok 2 orang ya? 2 orang karena saya menyebutnya sebagai double blessing. Kenapa? Pada awalnya Stella hanya sendiri yang akan datang, tapi kemarin saya dikabari bahwa Stella minta izin, bolehkah saya membawa adik saya untuk dokumentasi. Nah saudara, adik Stella ini adalah saudara Yanus Putrada. Yanus itu juga seorang yang bekerja di bidang seni, tepatnya hairdresser gitu ya, tukang potong rambut yang kelasnya enggak kelas abal-abal yang kalau sekali dia pegang kepala orang, bahaya deh orang itu gitu kira-kira ya. Bukan tukang potong rambut sembarangan dan malam hari ini kita mendapatkan Yanus menjadi model untuk worship leader laki-laki gitu kira-kira. Luar biasa ya Tuhan itu baik ya di masa pandemi seperti ini. Kita nggak mudah untuk bisa berlatih, nggak mudah untuk bisa mengadakan acara seperti ini. Mau pakai model yang harus buka mimbar itu susah begitu. Tapi Tuhan menyediakannya untuk kita. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Tapi sebelum itu saya ingatkan sekali lagi, cuci muka untuk yang mau ikutan praktek. Tidak hanya cuci muka, pakai pelembab kalau mukanya kering, pakai toner sebelumnya pasti ya kalau sebelum pakai pelembab jadi cuci muka, toner, pelembab. Setelah itu nanti Stella akan mengajarkan lanjutannya bagaimana kita harus mengaplikasikan make up itu di wajah kita. Baik, kita akan berkenalan dulu dengan Stella, setelah itu nanti saya akan membuka di dalam doa sebelum kita mulai. Untuk yang pertama belajar bagaimana mengaplikasikan make up itu di wajah pria. Inilah Stella Cia. Ya, halo semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Stella Cia, saya profesional makeup artist dan hairstylist. Domisili saya biasanya di Jakarta, tapi ini lagi ada kesempatan main di GKT Bumper, Surabaya. Ya, mungkin kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum nanti setelah ini kita akan langsung belajar mengaplikasikannya di wajah pria. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih malam hari ini Tuhan menghadirkan Stella dan juga Yanus di tengah-tengah kami untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menolong kami belajar bagaimana kami mempersiapkan diri kami untuk melayani Tuhan. Tidak hanya secara spiritual tapi juga secara fisik. Kami mempersiapkan diri kami dengan baik untuk kami boleh melayani Tuhan dengan efektif. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Engkau berkati waktu-waktu di depan ini. Berkati Stella, berkati Yanus. Terima kasih untuk mereka. Dan Tuhan menolong supaya kami juga boleh belajar dengan baik dan kami boleh mempraktekannya untuk diri kami dan kami boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Terpuji namamu Tuhan, waktu di depan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Stella. Oke, pertama-tama kita hari ini akan belajar cara mengaplikasikan make up di wajah pria terlebih dahulu. Nah untuk itu saya perlu bantuan adik saya untuk jadi model. Silahkan.
Pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu wajahnya sudah dicuci. Cuci mukanya harus menggunakan sabun ya, jangan air aja, tapi harus pakai sabun juga supaya kotorannya tuh bisa hilang dan minyak-minyaknya juga hilang. Jadi wajahnya harus benar-benar bersih terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan make up. Kemudian setelah cuci muka dan setelah dikeringkan, kita semprotkan dulu facial spray agar mukanya kembali lembab. Kita diamkan dulu beberapa saat biar menyerap. Lalu kita lap pakai tisu. Kita tap-tap. Jangan digeser tapi harus kayak ditepuk-tepuk gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah menggunakan pakaian lengkap untuk ibadah, kita pastikan terlebih dahulu gunakan tisu agar make upnya nggak rontok ke bajunya. Diselipin ke kerah baju seperti ini. Pastikan semua bajunya tertutupi agar nggak kena rontok dari alat make upnya. Kemudian kita ambil bedak. Caranya seperti ini. Kita ambil sedikit, lalu kita tap-tap. Kita menggunakan kuas agar hasilnya lebih natural. Kalau misalnya hasilnya mau lebih tebal, kita bisa menggunakan spons, tapi agar hasilnya tidak terlalu tebal kita gunakan kuas aja. Spons yang bisa digunakan tuh seperti yang kayak gini. Kayak gini. Bisa juga, tapi kalau misalnya mau hasilnya lebih natural kita gunakan beras saja. Ambil sedikit, lalu kita tepuk-tepuk. Kemudian baru diaplikasikan ke wajah. Ringan-ringan aja ya ininya, jangan terlalu ditekan terus digituin, nggak usah. Jadi kita harus ringan-ringan aja kayak ditepuk-tepuk gitu sambil digeser-geser ringan. Terutama di bagian hidung sama di bagian T-zone, biasanya itu kan yang berminyak. Gunakannya bedak tabur aja agar hasilnya lebih natural. Seperti ini. Kemudian di bagian kelopak matanya juga ya, biasanya soalnya kayak ada sedikit minyak gitu juga, jadi kita harus kasih juga agar dia nggak terlalu berminyak. Di bagian sini. Oke, setelah selesai, pastikan dulu semuanya sudah kena. Lalu, bagian alisnya kita sikat menggunakan sikat yang kayak sikat maskara gini. Agar sisa-sisa bedak yang menempel itu bisa terangkat. Agar warna alisnya tuh nggak jadi kayak putih gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak ada kuas yang kayak gini, kita bisa menggunakan air. Kita menggunakan air, letakkan airnya di jari tangan, terus kita gosok-gosok seperti ini, terus tinggal diginiin aja. Kayak gitu. Yang penting alisnya harus bersih dari bedak ya. Oke, setelah selesai, kita tinggal angkat saja dan sudah ready, bebas dari minyak dan bebas mengkilap. Oke.
Dadah. Ya. Terima kasih. Terima kasih Yanus Putrada. Oke. Tadi kalau yang untuk cowok itu kita cukup menggunakan bedak tabur agar hasilnya lebih natural. Kalau misalnya memang mukanya kayak agak penuh jerawat, boleh kita tambahkan dengan bedak padat. Tapi tetap menggunakan brush. Oke, sekarang kita mulai make up yang untuk wanita. Stepnya sama, pastikan cuci muka terlebih dahulu, lalu kita semprotkan facial spray. Semprotnya itu jaraknya sekitar 30 cm. Jadi jangan terlalu dekat, nanti kalau terlalu dekat dia kurang menyebar gitu. Jadi harus sekitar 30 cm. Terus kita biarkan dulu sampai agak mengering. Boleh sambil ditap-tap agar dia lebih meresap. Kemudian kita kasih tisu. Seperti ini. Ditap-tap ya, jangan digeser. Oke. Setelah selesai, tahap berikutnya adalah kalau misalnya kulit kita kering, kita harus menggunakan moisturizer agar nanti pengaplikasian foundationnya itu bisa rata. Soalnya kalau misalnya kulitnya terlalu kering, kita mau ngeratain foundation itu agak susah. Jadi kita harus kasih pelembab terlebih dahulu moisturizer. Kalau misalnya kulitnya berminyak, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau kulitnya kering, kita usahakan harus menggunakan pelembab. Cara menggunakannya adalah taruh di 5 titik seperti ini. Pakai tangan aja, terus kita ratain. Pastikan tangannya bersih ya, udah cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita ratain. Kayak gini. Biarkan dulu sampai meresap. Nah, sambil nunggu meresap, kita bisa mengerjakan bagian mata terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau menggunakan, kan lagi pandemi, jadi kan biasanya cuma pakai masker dan yang kelihatan cuma mata aja kan. Jadi ini bisa sambil menunggu kita belajar matanya dulu. Oke. Untuk bagian mata, pertama-tama kita boleh menggunakan, kalau misalnya teman-teman nggak punya base eyeshadow, kita bisa menggunakan tadi pelembab tadi juga dioleskan langsung di bagian mata. Jadi biar warna eyeshadownya tuh lebih muncul dan lebih tahan lama. Jadi tadi yang moisturizernya kita ambil sedikit, kita aplikasikan di kelopak mata. Itu gunanya sebagai base eyeshadow ya. Diratakan seperti ini, tipis aja. Kemudian kita bisa menggunakan eyeshadow yang kita inginkan. Untuk warna eyeshadow, kita tidak harus menggunakan warna yang sama dengan baju yang kita gunakan. Kita boleh menggunakan warna-warna netral seperti coklat atau beige gitu, biar nggak kelihatan seperti makeup, padahal sebenarnya makeup. Cuma supaya look kita tuh terlihat lebih segar aja, biar matanya nggak kelihatan ngantuk, tapi matanya kelihatan lebih segar. Oke. Kita gunakan warna yang natural. Di sini saya menggunakan warna yang coklat muda. Gunanya kita menggunakan moisturizer tadi juga sebagai agar eyeshadownya tuh nggak gampang rontok. Jadinya bisa tetap nempel di tempat. Seperti ini. Aplikasikannya adalah kita taruh dulu eyeshadownya di kuas. Kemudian kita aplikasikan ke kelopak mata.
Batasnya adalah waktu kita buka mata, dia harus ada di atas lipatannya itu sedikit, jadi tetap kelihatan. Caranya adalah aplikasikan dari dalam ke luar, seperti ini. Kemudian tinggal diratakan. Cara meratakannya adalah kita ambil kuas lain, agar warna eyeshadow yang sudah nempel di sini tuh nggak semakin ke atas atau ke samping, jadi dia tetap stay di sini. Caranya adalah kita ambil kuas baru yang masih kosong, yang belum ada warnanya sama sekali, seperti ini. Lalu kita baur. Kita baurnya ke arah atas, melebihi yang tadi sudah kita gambar. Jadi jangan sampai ada batas antara eyeshadow sama yang nggak dikasih eyeshadow. Jadi harus ngeblend. Dia harus ngeblend seperti ini. Jadi jangan sampai, kalau misalnya kita baru aplikasikan kan dia biasanya kelihatan batasnya jelas gitu kan, kayak gini. Saya contohin di sebelahnya. Seperti ini ya. Kalau misalnya kita baru aplikasikan kan dia sangat terlihat jelas. Batas antara yang sudah dikasih eyeshadow sama yang enggak, itu sangat terlihat jelas. Kan bisa dibedakan, yang ini yang lebih baur, dan yang sebelah sini yang belum dibaur. Nah, kita jangan sampai yang kayak gini. Kita harus pastikan dia harus ngeblend seperti yang sebelah sini. Caranya yaitu menggunakan kuas baru yang masih kosong. Jangan ada bekas eyeshadow-nya, ini tadi yang menggunakan eyeshadow. Ini yang kuas baru. Kalau misalnya teman-teman nggak punya kuas baru, kuas yang tadi bekas sudah dipakai eyeshadow bisa dilap terlebih dahulu dengan menggunakan tisu seperti ini. Jadi dibersihkan dulu. Kemudian baru kita gunakan untuk membaurkan eyeshadow-nya. Seperti ini. Eyeshadow yang digunakan boleh yang matte atau yang berglitter seperti yang saya gunakan di sini, bebas ya. Yang penting warnanya pilih yang warna natural seperti coklat muda atau beige gitu. Jangan yang hitam, tapi yang natural-natural aja. Jadi kita menggunakan baju apapun dia tetap bisa masuk warnanya kayak gini. Oke. Gunakan satu warna aja, yang penting rata. Kemudian step berikutnya adalah kita menggunakan warna yang lebih muda. Bersihkan kuasnya terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman cuma punya satu kuas, bersihkan di tisu. Kemudian kita ambil warna yang lebih muda. Ambil warna yang lebih muda. Itu gunanya sebagai highlight. Jadi gunanya kita gunakan di bawah alis. Oke. Ambil warna yang lebih muda. Tadi yang saya gunakan itu warna yang ini dengan yang ini dicampur. Cara mencampur, misalnya kita mau menggunakan dua warna. Cara mencampurnya gimana? Cara campurnya adalah kita langsung ambil warna yang pertama, lalu kita taruh di warna yang kedua. Kemudian kita tap-tap seperti ini. Terus baru kita oleskan ke kelopak mata. Gitu. Jadi dicampur dulu di brushnya, kemudian baru kita aplikasikan ke bagian mata. Kemudian kita lap dulu. Karena kita menggunakan warna yang lebih muda. Kalau misalnya teman-teman punya beberapa kuas, boleh langsung ambil kuas yang baru. Tapi kalau nggak ada, bisa dibersihkan terlebih dahulu seperti ini. Menggunakan tisu biasa aja. Lalu ambil warna yang lebih muda, yang paling muda. Biasanya kan kalau misalnya teman-teman beli palet gitu, dia pasti akan ada beberapa warna. Dari yang tua sampai ke yang muda. Nah, kita gunakan warnanya tadi yang pertama yang tengah-tengah. Kemudian sekarang kita gunakan warna yang paling muda. Jadi kalau mau beli eyeshadow, diusahakan beli yang paletan aja. Jadinya dia langsung ada beberapa warna. Kayak gini juga. Bisa dilihat. Ini kan ada beberapa warna. Kita menggunakan tadi warnanya misalnya yang dua. Ini, yang ini sama ini. Kemudian sekarang kita gunakan yang bagian paling mudanya. Caranya sama,
aplikasikan dulu di brush seperti ini. Terus di tap-tap agar dia nggak terlalu menggumpal. Kemudian kita aplikasikan di bagian bawah alis. Jadi di bagian bawah alis sama batas antara alis dengan kelopak mata yang tadi. Seperti ini. Gunanya apa? Gunanya agar alis kita tuh terlihat lebih naik. Jadi wajah kita juga terlihat naik, nggak semakin turun ke bawah. Jadi semakin naik ke atas biar terlihat lebih muda. Seperti ini. Di bagian bawah alis dan di antara itu kemudian batas antara di bawah alis dengan warna eyeshadow yang tadi harus kita baur juga ya. Pokoknya pastikan semuanya ngeblend, jangan sampai terlihat batasnya gitu. Gini. Nah, seperti itu. Lagi kita ambil untuk kita ulangin di sebelahnya. Sama ya, caranya kita aplikasikan di bagian bawah alis, kemudian kita blend dengan warna eyeshadow sebelumnya. Seperti ini. Oke. Ya. Setelah selesai, tahap berikutnya adalah menggunakan maskara. Teman-teman boleh juga menggunakan eyeliner kalau misalnya mau. Eyeliner tuh ada macam-macam juga ya. Ada yang cair, ada yang pensil, dan ada yang kayak spidol gitu. Tapi saya lebih suka menggunakan yang cair seperti ini. Karena dia ada kuasnya, aplikatornya tuh seperti ini dan itu sangat gampang ya digunakannya. Oke, pertama caranya adalah kita gambar dari luar terlebih dahulu kayak segitiga gitu. Jadi seperti ini. Kalau misalnya nggak mau menggunakan eyeliner nggak apa-apa, bisa di skip. Caranya gambar segitiga terlebih dahulu sambil kita melihat ke arah bawah. Jadi cerminnya agak ke bawah gini, kemudian kita gambar segitiga di bagian ujung. Kayak gitu. Terus tunggu sebentar karena ini kan cair ya. Triknya kalau misalnya teman-teman kesusahan menggambar eyeliner, gambarnya sedikit aja di ujung luar aja. Jadi nggak usah sampai ke bagian dalam. Kayak gini. Usahakan sedekat mungkin sama bulu mata asli. Ulangi juga dengan mata sebelahnya. Caranya sama, cerminnya agak ke bawah, kemudian kita gambar segitiga dulu di bagian ujung. Sambil dilihat kiri kanannya disamain. Memang agak susah karena ini perlu latihan, harus sering-sering gambar setiap hari supaya bisa sama. Seperti itu. Oke, tunggu kering sebentar. Oke, berikutnya adalah kita menggunakan maskara. Cara menggunakan maskara adalah pertama kita buka dulu.
jangan di naik turunkan seperti ini karena dia akan membuat maskara cepat kering. Jadi kita harus keluarkan perlahan-lahan, kemudian baru kita yang kelebihan di kuasnya kita taruh di pinggir-pinggirnya seperti ini agar dia tuh nggak menggumpal nanti waktu diaplikasikan ke bulu mata. Lalu cara mengaplikasikannya adalah kita harus menggunakan gerakannya zigzag ya. Jadi kayak gini, naik turun, naik 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 naik, tapi zigzag, jangan ke atas kayak gini aja. Tapi kita harus zigzag. Caranya ambil kaca, kemudian kita lihat ke bawah. Sama kayak waktu menggunakan eyeliner. Terus gerakannya harus zigzag. Biar semua bulu-bulunya tuh bisa kena maskaranya. Kalau misalnya nggak sengaja waktu mengaplikasikan ini kena ke kelopak mata gimana? Nggak apa-apa, bisa dibersihkan menggunakan cotton bud. Jadi sebelum dia mengering, kita langsung cepat-cepat kasih cotton bud supaya dia bisa hilang. Kalau misalnya memang sudah terlanjur kering dan nggak bisa hilang, ya kita harus pakai makeup remover. Makeup remover kita kasih cotton bud. Cotton bud kita kasih makeup remover sedikit, terus kita oleskan di bagian yang tadi ada bekas maskaranya. Kalau misalnya eyeshadow hilang, nggak apa-apa, tinggal diaplikasikan ulang. Seperti ini, zigzag. Jangan lupa harus zigzag supaya setiap helai bulunya tuh benar-benar kena dan nggak menggumpal. Seperti ini. Tunggu agak kering, kemudian kita pindah ke sebelahnya. Lalu nanti kita ulangi sekitar 2 atau 3 lapis. Jadi kesannya seperti pakai bulu mata, padahal enggak. Kalau bulu matanya pendek gimana Kak? Kalau bulu mata pendek tetap bisa. Caranya pokoknya kita harus aplikasikan sedekat mungkin dengan bulu matanya itu. Dan harus gerakannya pokoknya zigzag. Dan jangan takut. Karena kalau kita aplikasikannya sambil takut-takut biasanya malah nggak sengaja nanti malah ke culek ke matanya sendiri ya. Jadi kita harus yakin gitu. Kayak gini, pokoknya harus gerakan zigzag dan kacanya di bawah dan kita sambil melihat ke bawah kayak gini. Pokoknya kuncinya gerakannya harus zigzag. Oke. Seperti ini. Ini aplikasi yang pertama. Kemudian kita ulangi ke aplikasi yang kedua. Caranya sama. Tetap gerakan zigzag. Dan gerakannya tuh sambil di zigzag dan sambil didorong ke atas. Jadi bulu mata bisa kayak sudah dijepit padahal belum. Jadi harus sambil didorong ke atas gitu ya. Zigzag dan didorong ke atas. Dan kalau misalnya ada yang kayak menggumpal gitu, kita boleh gunakan kuas spoolie tapi yang kosong. Jadi yang nggak ada apa-apanya, terus kita tinggal kayak gitu-gituin lagi, gerakin atas bawah supaya yang gumpal-gumpal tadi bisa hilang. Oke. Kalau bisa gunakan yang waterproof. Jadi kalau misalnya keringetan atau pas lagi penyembahan terus nangis, dia nggak jadi hitam sampai ke sini-sininya gitu ya. Nanti jemaatnya takut, shock, matanya hitam semua. Pokoknya kita harus sambil gerak dorong ke atas supaya dia kayak lagi udah dijepit. Oke. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau bulu mata bawahnya juga pengen dijepit, boleh juga. Caranya adalah kita sambil kayak gini ya. Sambil ngeliat tapi sambil agak ngeliat ke bawah gitu, gimana nih? Kelihatan nggak ya?
Caranya sama tapi dorongnya ke bawah. Kalau yang tadi bulu mata atas kan ke atas, ini ke bawah. Sama tetap zigzag. Dan kalau bisa dia gunakannya sisa-sisa yang ada di kuas aja, supaya dia nggak terlalu ngeblok. Kayak gini. Sebelahnya juga sama. Kalau misalnya memang susah atau bulu mata bawahnya terlalu pendek, tidak usah diaplikasikan, nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini. Sama tadi kalau misalnya sampai nggak sengaja kena ke kulitnya, kita langsung kasih cotton bud aja. Oke. Sudah. Setelah kering, kita jepit menggunakan jepit bulu mata. Caranya adalah jepitnya tuh kayak gini, terus naik, naik, naik gitu ya. Naik, naik, naik. Jadi jangan sekali jepit gini aja, tapi harus pelan-pelan naik, 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 naik gitu. Soalnya kalau kita jepitnya cuma sekali kayak gini, biasanya nanti bulu matanya kalau dari samping itu kelihatan kayak gini terus gitu. Jadi gini. Kita maunya kan semuanya terlihat natural, jadi kita harus jepit dulu pelan-pelan. Caranya adalah kayak gitu, kayak gini. Terus lepas, dibuka, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi sambil naik ke atas gitu. Pokoknya gerakannya harus gini, gini, naik, naik, naik. Bawah, naik, naik, naik. Jangan sekali aja tapi harus perlahan-lahan. Oke. Sambil dibuka tutup, biar lentik alami. Nah, bisa kita lihat bedanya yang sebelah sini yang sudah dijepit, yang sebelah sini yang belum. Oke. Kita ulangi untuk sebelahnya. Ingat, gerakannya harus dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Bawah, atas, atas, atas. Gitu. Jadi dia kalau dari samping tuh terlihat natural dan nggak patah langsung gitu, tapi dia tetap lentik. Oke. Nah, kalau bagian bawah matanya pengen kayak artis-artis Korea yang ada mengkilat-mengkilatnya gitu, bisa. Caranya ambil kuas yang kecil seperti ini. Yang sekecil ini. Yang rata tapi yang kecil. Kemudian kita ambil warna eyeshadow yang sama dengan yang tadi kita gunakan di bagian atas. Yang ini sama yang ini. Caranya sama, ambil dulu di brushnya, baru kita aplikasikan ke bagian mata. Caranya kalau di bagian bawah mata itu, di bagian bawah bulu mata. Seperti ini. Gunanya biar apa? Biar matanya terlihat lebih hidup. Sampai di bagian dalam, kayak gini. Kalau nggak suka yang berglitter, eyeshadow bisa pakai yang matte juga sama aja. Yang penting warnanya harus yang natural. Gitu. No make up itu kuncinya pokoknya kita harus terlihat kayak make up padahal nggak make up. Kita terlihat make up, kita terlihat nggak make up padahal kita make up. Aplikasikannya sedekat mungkin dengan bulu mata asli, bulu mata bawah, kayak gini. Jadi matanya terlihat lebih segar. Oke.
Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Lanjut. Lanjut. Stella mungkin boleh berhenti di bagian mata dulu, karena kan kalau online itu kita pakai masker. Gitu. Jadi kalau misalnya kita online, yang lain nggak perlu di make up, bagian mata dan alis ya? Dahi mungkin ya? Alis juga? Oh, alis, iya. Mata, alis, dan dahi. Jadi ini teman-teman kita akan coba, misalnya kalau nggak mau full make up pada saat memakai masker, maka ini yang kita lakukan. Berikutnya yaitu alis. Kalau misalnya alisnya sudah tebal seperti kayak punya saya gini dan males dicukur, nggak apa-apa, nggak harus dicukur. Cukup disikat-sikat aja pakai kuas yang seperti ini. Yang kayak kuas maskara gitu. Disikat dulu ke arah atas, terus baru kita nanti tinggal gambar dan kita tinggal isi bagian yang kosong. Kayak gini. Kalau misalnya alisnya nggak ada bulunya gimana? Nah itu baru kita harus gambar full. Tapi kalau misalnya sudah ada bulunya kayak gini, nggak usah. Cuman tinggal disisir lalu kita isi bagian yang kosong aja. Oke. Gunakan pensil alis. Kita isi bagian yang kosong. Caranya jangan terlalu ditekan ya, tapi kita cuma kayak diarsir natural-natural gitu aja. Kalau misalnya yang nggak ada bulunya, gambarnya gimana? Cara gambarnya pertama, bagian dalamnya kita ukur dari lurusannya hidung seperti ini. Kita tandain dulu, kayak dititikin gini. Terus yang keduanya itu agak miring. Di bagian luar bola mata, itu titikin lagi. Dan yang terakhir di bagian ujung mata, seperti ini. Jadi gini, terus kayak gini. Oke. Terus kita tinggal gambar, disatuin titik-titiknya tadi. Oke, kayak gini. Yang bagian yang kosong-kosong harus diisi. Caranya digambarnya jangan terlalu ditekan tapi kayak ngambang, kayak diarsir gitu. Kalau terlalu ditekan nanti dia bisa terlalu ngeblok, terus jadinya kayak hitam banget, malah terlihat alisnya jadi galak. Jadi kita harus pelan-pelan, jangan terlalu ditekan. Seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ini yang sudah terisi, yang sebelah sini yang masih natural. Kemudian kita tinggal rapikan aja, disisir lagi biar merata. Kayak gini. Oke. Kita ulangin step ini ke alis sebelahnya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung. Kalau ada yang kurang jelas mungkin. Pensil alisnya kalau bisa belinya yang diputar kayak gini ya. Karena kalau misalnya yang diserut itu biasanya warnanya tuh lebih nyata dan lebih gelap banget gitu. Jadi agak kurang natural. Jadi mendingan beli yang bisa diputar seperti ini. Oke. Atau kalau misalnya malas gambar, kita bisa menggunakan maskara alis. Kalau bulunya udah tebal banget dan udah nggak perlu digambar lagi, kita tinggal ratain pakai maskara alis. Oke. Kayak gini.
Oke. Step berikutnya adalah menggunakan maskara alis. Kalau teman-teman yang alisnya sudah tebal, nggak perlu digambar ya, langsung pakai maskara alis aja. Kayak gini. Caranya diarahkan ke atas. Dah, seperti ini. Gitu. Oke. Pensil alisnya ini saya menggunakannya merek Nongcat. Biasanya belinya di online gitu. Ini dia dijualnya dari Bangkok ya, tapi saya biasanya beli online, ada juga sih. Bentuknya kayak gini. Tipis gitu, dia ada dua sisi, yang sebelahnya itu yang pensil alisnya, sebelahnya bagian sikatnya. Gitu. Oke, ini kalau misalnya cuma bagian mata aja sudah selesai. Sama paling di bagian jidatnya kita tinggal bedakin aja ya, bagian dahi. Kita tinggal bedakin sama kayak yang tadi. Ambil bedak terlebih dahulu, kemudian kita kayak giniin, di tap-tap biar dia tuh nggak menggumpal. Oke. Yang penting nggak mengkilat aja. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman cuma mau make up bagian matanya, ini udah selesai. Looknya tampak seperti ini. Oke. Ini ya. Jadi kelihatan kayak nggak make up, padahal sebenarnya kita menggunakan make up gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya. Oke. Jadi tadi setelah menggunakan moisturizer, kita sekarang mengaplikasikan foundation. Caranya adalah sama seperti menggunakan moisturizer tadi, kita gunakan foundationnya di 5 titik. Cara memilih foundationnya adalah kalau misalnya kulit kita kering, kita menggunakan foundationnya yang krim. Tapi kalau kulit kita berminyak, kita menggunakan foundation yang cair. Oke, caranya sama. Kalau teman-teman nggak punya kuas, bisa menggunakan jari di 5 titik. Seperti ini. Kalau misalnya punya brush, kita boleh menggunakan brush. Bedanya penggunaan brush, spons sama beauty blender atau menggunakan jari adalah kalau misalnya kita menggunakan jari itu hasilnya lebih natural ya. Kalau misalnya menggunakan brush, hasilnya juga coveragenya tuh nggak terlalu cover banget. Tapi kalau pengen cover banget, kita harus menggunakan brush, spons atau beauty blender. Jadi dia benar-benar hasilnya tuh nanti benar-benar cover maksimal. Caranya kalau menggunakan brush adalah kita ambil dulu foundationnya seperti ini, kemudian kita tinggal oleskan, diratakan. Caranya diputar-putar kayak gini biar warnanya merata. Kayak gitu. Cara memilih warna foundation yang benar itu kita aplikasikan dulu sedikit di bagian dekat dengan leher, kayak gini. Di bagian yang dekat dengan leher seperti ini. Kemudian kita ratakan kayak gini. Nah, kalau misal warnanya bisa menyatu dan menghilang, berarti itu warnanya benar. Kayak gini, dia nggak terlihat seperti menggunakan foundation. Berarti itu warnanya benar ya. Kalau misalnya ini jadi lebih terang atau lebih gelap, berarti salah pilih warna. Jadi cara ngetesnya taruh di bagian yang dekat sama leher.
Kalau menggunakan brush, gerakannya memutar. Karena biasanya tuh ada kayak bekas-bekas brushnya gitu, jadi kita harus menggunakannya secara memutar seperti ini. Jangan lupa di bagian cuping hidung, biasanya sering kelewatan tuh di bagian sini. Biasanya suka merah-merah, nah itu harus di cover menggunakan foundation. Pastikan harus rata. Kalau misal kulit teman-teman itu kering dan nggak digunakan moisturizer tadi, itu di bagian meratakannya ini akan kesusahan ya. Jadi kita harus pastikan kulit kita tuh lembab sehingga dia foundationnya bisa merata ke seluruh wajah. Kayak gini. Kalau misalnya ada bekas jerawat atau merah-merah, bisa kita tutupi dengan menggunakan concealer. Pilih concealernya warnanya yang satu warna lebih terang. Di bagian yang tadi sudah ini, yang ada bekas jerawat, terus kita tap-tap aja. Lalu kita tumpuk lagi dengan foundation. Tunggu agak kering sebentar. Lalu kasih foundation lagi. Kalau misalnya di bagian yang sudah dikasih concealer tadi, jangan digeser ya. Jadi nanti concealernya jadi ikut geser. Jadi harus dipastikan seperti ini. Di tap-tap aja agar dia itu concealernya nggak geser. Oke. Harus rata sampai ke bagian pinggir-pinggir bibir juga. Kalau misalnya pengen warnanya lebih rata lagi, kita boleh aplikasikan sampai ke leher. Jadi warnanya benar-benar sama antara leher dengan wajah. Jangan sampai warna wajah itu putih banget, tapi lehernya tetap gelap. Nanti jadi kelihatan kayak pakai topeng gitu. Jadi harus diratain sampai ke bawah gini. Dan pilih foundationnya tuh harus yang warnanya benar-benar sama kayak warna kulit kita ya. Jangan kayak misalnya kulitnya gelap tapi pengen kelihatan putih banget, terus kita pilih foundationnya yang jauh banget di atas warna kulit, itu nanti malah jadi nggak kelihatan natural gitu loh. Jadi aneh. Jadi kita harus pilihnya yang warnanya benar-benar menyatu kayak warna kulit kita. Paling nggak sama kayak warna leher. Kalau misalnya mau beda pun, ya kita harus aplikasikan sampai ke leher gitu. Jadi nggak kelihatan blur, tapi tangannya nanti jangan naik-naik gitu ya. Soalnya kan warna ininya nanti jadi beda. Jadi kayak gini. Sudah, kemudian kita tunggu dulu dia agak mengering sebentar biar set. Lalu kita gunakan bedak tabur. Gunakan bedak tabur. Caranya itu tadi sama ya, kita ambil dulu bedaknya. Kayak ditaruh di tempat dulu. Kayak gini, dituang dulu. Kemudian kita ambil di sini. Terus kita tap-tap lebihnya. Jadi ambil terus ditap-tap. Baru diaplikasikan. Caranya sama, jangan digeser, tapi cuma ditap-tap lembut-lembut gitu. Apalagi kalau tadi sudah menggunakan concealer, jangan sampai digeser. Karena nanti concealer bisa geser semua juga, jadi nggak cover. Yang bisa di cover itu cuma warna ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya jerawat tapi nonjol-nonjol, itu tonjolannya tuh nggak bisa jadi rata gitu, nggak bisa. Yang bisa cuma warnanya misalnya tadi merah-merah, itu jadi bisa warnanya sama satu wajah tuh warnanya bisa rata gitu. Tapi kalau tekstur kayak misalnya bolong-bolong atau nonjol itu nggak bisa diapa-apain.
Oke. Kalau mau gerakan memutar pun harus sangat lembut, pokoknya dia tidak boleh sampai menggeser foundation dan concealer yang ada di bawahnya tadi. Seperti ini. Yang penting wajah kita tidak terlihat berminyak dan warnanya tuh rata, jadi nggak ada kayak merah-merah atau bekas-bekas jerawat hitam-hitam gitu. Warnanya harus rata. Oke. Jangan lupa sampai ke bagian lehernya juga. Next, setelah bedak tabur, kita gunakan bedak padat. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan bedak tabur aja atau bedak padat aja boleh, salah satu. Tapi dia lebih cover kalau menggunakan bedak padat. Dan itu penggunaannya juga sama, aplikasinya itu bisa menggunakan brush atau spons yang kayak gini tadi, bisa ya. Tapi kalau misalnya mau hasil yang lebih natural, kita gunakannya cukup brush aja. Oke, berikutnya adalah kita menggunakan bedak padat. Caranya kita ambil dulu sedikit seperti ini. Kemudian di tap-tap. Di tap-tap. Sama seperti pengaplikasian bedak tabur. Jangan digeser, tapi cuma di tap-tap seperti ini. Boleh menggunakan bedak padat merek apa aja. Pokoknya harus dibiasakan habis menggunakan sesuatu harus di tap-tap terlebih dahulu, dia jadi hasilnya nggak gumpal dan nggak tebal. Kayak gini. Oke. Sudah, jadi tadi tahapnya adalah moisturizer, kemudian foundation, kemudian concealer, lalu bedak tabur, dan bedak padat. Kalau kuas untuk bedak itu yang besar seperti ini, jadi dia biar bisa mencakup seluruh wajah, jangan yang terlalu kecil karena nanti susah ya. Kayak gini supaya natural hasilnya. Oke, step berikutnya gunakan blush on. Cara menggunakan blush on sama seperti menggunakan eyeshadow tadi. Kalau kita mau mencampur dua warna, caranya adalah kita langsung kayak gini, ambil dua warna seperti ini. Warna pertama, warna kedua. Kemudian kita campur dulu, kayak di tangan kayak gini. Baru kita aplikasikan ke wajah. Caranya, kita harus senyum, terus di apple cheek-nya ini, tapi kita mulai gambarnya dari bagian yang paling deket sama telinga. Kenapa? Supaya agar kalau misalnya kita mengaplikasikannya terlalu ngeblok, dia nggak di sini yang ngeblok gitu, nanti kan jadi kayak badut gitu tuh kalau di sini terlalu ngeblok. Nah, jadi kita usahakan dari belakang sini supaya kalau misalnya ngeblok pun kita bisa tutupin dengan rambut atau nanti bisa dikasih bedak lagi. Cuma pokoknya harus dari belakang. Jangan sampai oles pertamanya di depan sini, tapi harus dari belakang. Seperti ini. Jadi dari belakang dibawa ke arah depan di apple cheek.
Teman-teman boleh sambil senyum gitu, jadinya bisa kelihatan batasnya. Jangan terlalu sampai ke bawah juga, atau jangan terlalu sampai ke atas, tapi di tonjolan pipi. Dari belakang, diputar-putar, putar-putar ke arah depan. Diulangin terus sampai warnanya rata. Kayak gini. Oke. Dan sekaligus itu kalau kita mulai dari bagian belakang sini itu efeknya adalah sekaligus membuat wajah lebih tirus juga ya. Jadi kayak shading gitu. Jadi mulai dari belakang kita oles ke depan, gerakan memutar. Seperti ini, jadi hasilnya lebih natural. Oke, diulangin di pipi sebelahnya. Kalau misalnya nanti ternyata setelah diaplikasikan teman-teman merasa terlalu merah atau ketebalan, bisa diakalin dengan ditambahin bedak padat lagi. Misalnya warna yang sebelahnya lebih merah dibandingkan yang pipi satunya, kita bisa tambahkan bedak agar warnanya lebih sama. Kayak misalnya ini warnanya terlalu tebal, kita tinggal tambahkan bedak padat yang kayak gini, terus tinggal dioles aja lagi, ditumpuk di atas blush on-nya. Jadi dia akan membuat blush on-nya tuh lebih kayak natural gitu dan nggak terlalu medok. Kayak gini. Oke. Cek lagi, pastikan sebelah kiri dan kanan harus sama. Oke. Kalau sukanya look yang glowing, kita tambahkan highlighter. Seperti ini. Shimmer atau highlighter. Gunakan kuas yang bentuknya kayak kipas. Dioles, terus kita tap-tap. Aplikasikannya itu di bagian atas tulang pipi. Sama di bawah alis, jadi kayak segitiga gitu. Sebelahnya juga sama. Di bagian atas tulang pipi, lalu di bawah alis. Kayak gini. Kemudian di ujung hidung, biar lebih mancung. Di dagu, sama di atas bibir. Kayak gini. Oke, terakhir, belum terakhir. Sekarang kita kasih shading. Kalau misalnya teman-teman nggak punya shading, nggak apa-apa, bisa menggunakan bedak yang warnanya lebih gelap satu tingkat dari warna kulit. Tapi kalau misalnya ada shading, kita menggunakan shading yang kayak gini. Kita ambil bedak yang warnanya lebih gelap atau shading. Peletakannya adalah di bawah tulang pipi.
Caranya kayak gini. Kita kayak mana? Itu di sininya. Kemudian kita bawa ke arah atas. Kayak gini di bagian bawah tulang pipi dan ke arah atas. Jadinya lebih tirus nih. Bisa dilihat yang sebelah sini yang sudah, yang sebelah sini yang belum. Oke. Sebelahnya juga sama. Kita bisa haluskan menggunakan kuas yang bekas bedak tadi. Jadi nggak ngeblok shadingnya. Shading itu kuasnya yang bentuknya kayak agak segitiga gini. Cara aplikasinya itu yang bagian yang lebih panjang di bagian atas. Kayak gini. Sama kalau yang sebelah sini juga yang bagian ininya tuh yang di atas, yang bagian panjang yang di atas. Kayak gitu. Oke. Sekarang yang untuk hidung. Supaya hidungnya juga lebih mancung, kita gunakannya sama, kuasnya yang bentuknya kayak segitiga gitu tapi yang lebih kecil. Arahnya juga sama, yang bagian panjang itu tetap di arah atas. Mulainya dari bawah alis ke arah hidung. Kayak gini. Kemudian tinggal diratain. Diratainnya ke arah bawah dan ke samping. Seperti ini. Kayak gitu. Jadi ke arah bawah kayak gini, lalu masuk gitu ya. Jadi jangan cuma lurus gini, tapi habis lurus terus masuk. Lurus terus masuk ke dalam. Kayak gini. Usahakan gambar garisnya ini sedekat mungkin, jadi hidungnya tuh terlihat lebih kecil. Kalau misalnya semakin jarak antara garis yang satu dengan garis yang lain semakin besar, hidungnya akan terlihat semakin besar. Tapi kalau kita gambarnya semakin mepet, dia akan terlihat semakin mancung. Kayak gitu. Jadi ke arah bawah dan ke arah dalam. Bawah dan dalam. Harus dikasih shading ya, karena setelah kita menggunakan foundation dan bedak itu biasanya wajah kita tuh jadi rata semua, jadi nggak ada dimensinya. Nah, supaya ada dimensinya kita harus tambahkan shading, highlight, seperti itu. Kalau nggak wajahnya terlihat flat. Kayak gini. Oke. Oke, sudah. Itu jadi batasnya dari bagian bawah alis. Kayak gini, bagian bawah alis ke arah bawah. Oke. Terakhir, baru kita menggunakan lipstick. Kalau kita mau mencampur warna lipstick, bagaimana caranya? Caranya adalah kita buka dulu warna yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, dua warna. Satu warnanya lebih terang, satu warna lebih gelap. Kemudian kita aplikasikannya, ambil warna pertama, kemudian kita campur dengan warna kedua. Warna pertama, warna kedua. Terus kita mix dulu di
belakang tangan seperti ini. Baru kita aplikasikan ke bibir. Atau kalau misalnya nggak punya kuas, terus pengen campurin dua warna gimana? Bisa. Caranya langsung dari lipstiknya kita aplikasikan ke bibir, kemudian kita tumpuk warna berikutnya. Seperti itu. Kalau bibirnya tipis terus pengen terlihat lebih tebal, caranya adalah kita gambarnya melebihi dari garis bibir alami. Jadi kalau misalnya bibir alaminya garisnya cuman segini, ya kita lebihin agar terlihat lebih tebal. Kalau misalnya pengen warna ombre-ombre yang seperti orang Korea, kita tinggal tambahin warna yang lebih merah atau lebih gelap di bagian tengah bibirnya. Kayak gini. Jadi cuma di bagian tengah. Terus di bagian bawah aja kayak gini. Terus tinggal diratakan. Oke deh. Kayak gitu. Terakhir, tinggal kita kasih lip gloss. Oke. Sebentar, kita tambahin dulu warna yang mudanya lagi. Di bagian luarnya aja ya. Kayak gitu. Dan sudah kita tambahkan lip gloss sedikit. Oke deh. Selesai. Kalau ada dua pertanyaan. Yang pertama, jadi kalau pakai bedah nggak boleh pakai puff ya? Kalau pengen hasilnya lebih tebal, lebih cover, boleh pakai puff. Jadi hasilnya akan lebih tebal dan nggak begitu. Kalau misalnya kita pengennya natural, kita menggunakan brush. Tapi kalau pengen hasilnya lebih cover, kita menggunakan puff boleh. Oke. Lalu pertanyaan kedua, kalau wajahnya sudah tirus, apakah tadi pemakaian Shading? blush on dan shading itu juga tetap sama? Kalau misalnya wajahnya udah tirus banget, nggak usah menggunakan shading lagi, nggak apa-apa. Tapi cara aplikasinya tetap sama. Pokoknya biar warna blush on-nya tuh nggak terlalu medok di bagian depan gini. Jadi dia harus dari arah belakang gitu. Oke. Teman-teman, saya menunggu beberapa waktu, nggak terlalu lama ya, dalam 30 detik inilah. Silakan teman-teman yang mau bertanya.
boleh langsung chat di live streaming kita di YouTube untuk nanti dijawab langsung oleh Stella. Iya. Tadi pensil alisnya itu saya baca di pensilnya tulisannya Browit. Ya, Browit orangnya tadi Nongcat. namanya siapa? Nongcat. Nongcat ya. Nongcat itu nama Nongcat. eh, Nama makeup artisnya ya. Thailand. Nongcat. Tapi di pensil alisnya tulisannya itu Browit. Gitu. Karena saya tadi juga bertanya itu mereknya apa, saya juga tanya. Ya, kalau untuk yang laki-laki itu hanya bedak tabur transparan aja. Tapi misalnya mau pakai foundation ya juga boleh, tapi pastinya bakal jadi terlihat lebih Bermake up. bermake up. Iya. Kalau pengen pakai foundation, kalau laki-laki foundationnya yang cair aja. Jadi dia nggak terlalu kelihatan tebal gitu. Yang cair. Foundationnya yang cair. Terus apakah kalau make up itu hasilnya kalau mau bagus harus selalu mahal, Kak Stella? Enggak. Itu semua tergantung dari bagaimana cara kita mengaplikasikan make up tersebut. Jadi nggak harus merek mahal, yang penting kita aplikasikannya benar, pasti akan terlihat bagus gitu. Ya, jadi nggak harus mahal ya teman-teman. Iya. Asal kita bisa mengaplikasikannya, jadinya bakalan Bagus. jadi bagus. Betul. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kuasnya beras yang dipakai juga nggak harus mahal, yang penting kita tahu cara menggunakan berasnya, terus itu berasnya gunanya untuk bedak atau blush on atau apa tuh, hasilnya juga akan tetap bagus. Nggak harus bermerek mahal. Oh, mungkin kita boleh ulangi lagi. Stella, jenis-jenis berasnya itu. Oh, jenis-jenis beras, ya. Ya. Kalau misalnya untuk bedak, biasanya saya menggunakan berasnya itu yang besar, yang seperti ini. Gunanya agar yang rontok ke bagian sini, tinggal kita sapu-sapu kayak gini. Nah, itu gunanya yang kuas segitiga, yang bentuknya kayak kipas. Terus kalau shading, yang bentuknya gini, yang memanjang kayak segitiga gitu. Kuas shading pipi sama shading hidung sama, bentuknya yang kayak gini. Ini yang untuk hidung, ini untuk pipi. Kayak gitu. Dan arahnya harus yang lebih tinggi itu yang di atas. Oke, terus kalau lipstick dan yang di bagian bawah mata itu gunakan yang flat seperti ini. Dan kalau kuas eyeshadow saya menggunakan yang seperti ini. Gitu. Oke, sudah langsung. Ya. Untuk kuas sudah jelas ya teman-teman ya. Berharap teman-teman semua semakin tahu, semakin pintar untuk bisa mengaplikasikannya di wajah. Ada pertanyaan lagi? Leher apakah tidak perlu dikasih foundation, Kak Stella? Tadi saya sudah jelasin kalau misalnya teman-teman pengen warnanya rata antara wajah sama leher, boleh dikasih foundation dan bedak juga. Cuma kalau usahakan agar baju itu jangan yang terlalu nempel yang kayak gini, karena nanti kalau misalnya gerak-gerak dia akan ngecap ke bajunya di sininya nih. Jadi kalau bisa, kalau memang sampai mau leher ya mungkin agak di atas bajunya gitu. Jangan yang sampai nempel banget, karena nanti kalau gerak-gerak pasti kan dia kegesek-gesek, akhirnya malah jadi kena sampai ke baju-bajunya gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh dikasih. Iya, boleh dikasih ya, tapi kalau kaki nggak usah ya. Dikasih foundation ya. Ntar habis foundationnya. Ya lo Serista? Mata panda. Nah, kalau mata panda gimana? Mata panda caranya itu kita kasih concealer di bagian bawah mata sini. Bentuknya kayak segitiga seperti ini. Kemudian tinggal di tap-tap, diratain. Lalu kasih foundation lagi di atasnya. Terus kasih bedak seperti yang tadi step-step yang sudah dijelaskan tadi. Cuma dikasih dulu concealer di bagian bawah matanya sini. Gitu. Itu mata panda tapi cuma warna ya. Kalau misalnya tonjolan tetap
nggak bisa. Jadi dia cuma kalau misalnya warnanya kayak gelap atau belang atau apa tuh bisa kita ratakan. Tapi kalau misalnya dia nonjol kayak mata pandanya tuh benar-benar sampai nonjol yang kayak gini, yang ada kantongnya, itu nggak bisa dihilangkan, harus tindakan medis. Tidur yang cukup sama tindakan medis kayak harus disedot gitu. Oh, oke, harus disedot. Iya, kantongnya harus disedot gitu. Iya. Ya, oke. Kalau mata buaya? Mata buaya harus dijinakkan, Lausa. Kalau mata buaya bertobat. Iya, harus dijinakkan, benar. Oke. Sudah cukup, teman-teman? Masih ada pertanyaan kah? Tanya-tanya. Masih ada? Tidak ada, jelas ya? Ya, kita boleh kasih aplaus untuk Stella dan Janus. Ya, terima kasih. Saya bersama dengan beberapa teman-teman yang di sini, karena di sini sebenarnya sepi ya, tapi ya kita buat rame aja gitu. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan yang terpikir ketika sudah selesai acara ini, boleh nanti WA ke saya. Kalau teman-teman WL dari Bumper, boleh WA di grup supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu jawabannya kalau misalnya ada pertanyaan. Dan kalau misalnya butuh bantuan untuk make up, ya yang pasti nggak bisa ya. Jangan suruh saya hubungi Stella untuk make up ya, nggak bisa. Pasti kita belajar, putar lagi videonya, belajar lagi videonya. Iya, kuncinya tuh pokoknya kita harus sering latihan. Jadi kayak harus mengenali karakter wajah kita tuh gimana, kurangnya di mana, itu yang harus ditutupin, terus kelebihannya di mana itu harus ditonjolkan kayak gitu. Dan harus sering latihan make up setiap hari agar lebih terbiasa aja mengaplikasikan alat-alatnya itu agar nggak terlalu kaku gitu. Iya, kayaknya kita nggak boleh menyerah ya, nggak boleh menyerah untuk belajar, karena Stella sendiri kalau cerita di awal-awal juga dia juga bisa gemeteran. Iya, benar. Apalagi kalau eyeliner itu aduh susah banget. Itu memang kita harus sambil agak tahan nafas gitu sih. Karena supaya dia tuh presisi dan lurus gitu. Kalau misalnya awal-awal pasti kayak gemetaran. Nah, boleh teman-teman misalnya kayak sambil pegangin tangan yang kayak gini sambil tahan nafas gitu. Nah, itu biar lebih lurus. Oke. Iya. Baik teman-teman, semoga kita boleh tetap telaten untuk belajar, telaten untuk cari bahkan make up yang cocok dengan kita, walaupun itu tidak mudah. Dan kita boleh semakin diperlengkapi pelayanan. Oke. Kita mau tutup teman-teman. Baik, atas nama seluruh keluarga besar GKT Bumi Permai, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Stella dan juga Janus. Terima kasih. Diberkati dengan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan kiranya boleh membalas dengan limpah semua kebaikan hatinya. Amin. Dan terima kasih. Teman-teman doakan supaya ada kesempatan kita boleh podcast dengan kedua saudara kita ini untuk tahu perjalanan hidup mereka ya. Doakan, siapa tahu ada kesempatan kita boleh belajar juga dari mereka, dari hidup mereka. Ya, saya rindu teman-teman, kita boleh belajar berlatih di rumah, sesuaikan dengan kepribadian kita, sesuaikan dengan selera suami Anda. Kalau yang sudah bersuami, karena tidak semua suami itu suka istrinya pakai make up, betul ya? Betul. Termasuk suami saya. Tapi ayo cari yang paling cocok dengan kepribadian, yang paling cocok dengan selera suami. Dan kita memperlengkapi diri kita untuk boleh melayani lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup acara kita malam hari ini. Minta Loserista yang pimpin dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan kalau malam hari ini kami boleh dibekali oleh Stella untuk kami boleh melayani Tuhan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk Stella dan juga Janus, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Dialah kiranya Tuhan Engkau memimpin setiap kehidupan mereka. Dan dialah kiranya segala hal yang baik Tuhan boleh nyatakan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you teman-teman.